Murid bermasalah, orang tua malah laporin guru ke polisi, bahkan teman-temannya ikut mogok sekolah. Kejadian seperti ini sebenarnya udah banyak dan kali ini terjadi lagi nih. Di sebuah sekolah di negara kita tercinta, ada siswa tolol yang merokok di area sekolah. Nah, ketahuan tuh sama kepala sekolahnya dan ditamparlah. Entah dia ini mental tempe, lagian dia ini kan cowok ya, dan ditampar sama kepala sekolah yang wanita. Nah, si siswa malah ngadu ke orang tua karena tidak terima dikasarin secara fisik. Jadi kesannya kayak play victim banget kan. Nah, orang tua dari siswa yang ngerokok di sekolah ini malah ngelaporin kepala sekolahnya ke Polres. Dan lebih membagongkannya lagi, murid-murid lainnya sampai mogok sekolah. 630 siswa kagak ada yang mau masuk sekolah. Ini 630 siswa kagak ada yang sadar apa kalau awal salahnya itu dari muridnya. Mereka malah nulis, "Kami tidak akan sekolah" sebelum kepala sekolah dilengserkan. Ini kan jadi semakin meyakinkan asumsi orang-orang. Perokok memang orang yang susah banget dibilangin. Memang kekerasan itu tidak boleh, tapi dilihat dulu alasannya kenapa. Ini bentuk untuk mendisiplinkan muridnya sendiri. Malah resikonya masuk penjara. Bayangin, di cowok ditampar pelan sama seorang wanita, merasa paling tersakiti. Kayak gini mau Indonesia emas anjing. Anak SMA ketahuan merokok di sekolah, ditegur oleh gurunya, ditampar. Orang tuanya tidak terima sampai melaporkan guru tersebut ke kepolisian ya, begitu ya. Oke, saya nggak mau bahas kasusnya ya, karena terus terang kasus tersebut pasti akan ditangani dengan baik oleh pihak-pihak yang terkait, insya Allah seperti itu ya. Hanya saja kalau boleh saya ngasih pendapat, yang pertama adalah tugas dalam mendidik anak itu ada pada orang tuanya. Jadi orang tuanya itu, ibu dan ayahnya adalah pendidik utama bagi anak-anaknya. Maka kalau ada seorang anak yang berkelakuan tidak baik di luar rumah, entah itu di sekolah atau di lingkungan rumahnya atau di rumahnya sendiri, itu tanggung jawabnya ada pada orang tuanya. Bagaimanakah mendidik anaknya sampai bisa demikian? Itu pertanyaannya. Kemudian guru di sekolah. Guru di sekolah itu partner orang tua loh dalam mendidik anak. Jadi guru di sekolah itu partner kita, orang tua. Harus selaras loh ya. Ketika guru mendidik A, orang tua juga harus selaras. Dan itu bisa diselaraskan dengan komunikasi. Artinya ketika kita menitipkan anak-anak kita ke sekolahan tertentu, kita sudah tahu dong visi misi sekolah tersebut. Termasuk kita juga sedikitnya tahu bagaimana guru-guru di sekolah tersebut cara mendidiknya gitu kan. Selaras nggak dengan cara mendidik kita? Jangan sampai begini, guru-guru di sekolah mendidik kedisiplinan, di rumahnya lembek. Tapi obsesi orang tua ingin anaknya hebat, anaknya benar, anaknya disiplin. Cuman kontradiktif gitu. Saat didisiplinkan oleh gurunya, orang tuanya tidak terima. Nah ini yang repot. Jadi catatannya adalah yang harus dipahami bersama, orang tua adalah pendidik utama anak-anaknya. Dan guru adalah partner dalam mendidik anak kita di sekolah. Sebagai partner, tentu kita dengan guru di sekolah itu harus selaras. Jangan malas melaporkan, saling melaporkan atau saling memusuhi. Bagaimana mungkin menghasilkan seorang anak yang hebat, yang terdidik dengan baik, kalau orang tua dan gurunya tidak selaras. Nah itu yang ingin saya sampaikan ya. Selebihnya saya tidak ingin mengomentari yang lain-lainnya ya. Karena akibat itu pasti ada sebab. Seperti itu ya. Kenapa seorang guru menampar muridnya? Mungkin ada sebabnya. Dan harus dicari tahu dengan detail gitu kan, seperti apa. Tidak bisa hanya sekedar saling menyalahkan, saling menuntut. Dan kita sebagai netizen yang di luar arena itu nggak bisa juga ikut-ikutan memprovokasi dengan ngebela A, ngebela B. Yang jelas adalah orang tua pendidik utama anak-anaknya, guru adalah partner orang tua dalam mendidik anak-anak kita. Catat itu ya. Luar biasa orang tuanya juga, luar biasa juga siswanya ya. Satu sekolah tuh nggak mau sekolah cuma gara-gara buat belain temennya salah.
temennya ngerokok di sekolah, ditampar, digampar sama gurunya. Satu sekolah tuh pada nggak sekolah. Hebat kan? Nggak tahu lagi ya kita sekarang gimana cara ngedidik anak ya. Di zaman sekarang ini luar biasa. Salah, ngelunjak, ditegur salah, dikasih kata-kata salah, ditampar salah, serba salah. Ya, masalah kita jadi guru sekarang. Nggak tahu, mungkin mesin aja suruh ngajar mereka. Suruh laptop ngajar mereka, suruh TV ngajarin mereka. Udah, kita nggak usah ada buat Indonesia ini, nggak usah lagi ya. Anak salah merokok di lingkungan sekolah di jam sekolah, bayangkan itu kawasan guru, itu adalah prerogatif guru buat ngedidik anak. Nah, dikenakan tuh pasal, laporlah ke Polres, laporlah ke polisi. Luar biasa orang tua sekarang ini ya. Nggak tahu lagi nih kita gimana caranya ngedidik anak-anak kita. Nanti kita kalau anak tuh melakukan kesalahan, udah kita biarin aja, kita kasih kata-kata. Mau dia jadi setan, mau jadi iblis, dia udah itu terserah. Anak-anak lu bukan anak gua. Kalau anak salah ya salah gitu. Makanya dibela lagi. Kan nggak babak belur anaknya kan? Nggak sampai lecet-lecet anaknya. Aduh, luar biasa ngedidik anak zaman sekarang. Yang mantap lagi tuh satu sekolahan ngebela temennya yang ngerokok. Bayangkan tuh satu sekolah tuh gimana capeknya guru ngedidik anaknya, kebayang nggak tuh? Ya, gimana tuh cara gurunya bersikap, ya Allah, nggak tahu saya. Satu sekolah dibela, bayangkan tuh satu yang merokok. Luar biasa sekarang anak-anak kita nih ya. Kayak nggak tahu saya gimana caranya didik yang udah habis akal. Orang tua dia udah main-main polisi aja, dia nggak rela kayaknya anak itu dididik jadi lebih baik lagi, dikasih tahu yang salah, gini loh bapak ibu, anak lu salah nih di sekolah nih. Nah, gitu kan, kita tuh tahu lah anak kita tuh gak usah dimanja lah, ntar kita yang dihabisin sama anak kita. Lihatlah nanti ya, Anda bela sekarang, bela aja sekarang, lihat nanti beberapa tahun yang akan datang Anda yang dipijak. Nah, itu aja, nggak apa-apa, nikmati saja hasil didikan Anda, nikmati saja hasil dari pembelaan Anda. Insya Allah nanti Anda dapat karmanya sendiri. Dah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ya. Pasti kalian tahu kan berita guru yang lagi viral sekarang di Lebak, Banten itu. Bukan bermaksud apa-apa, aku cuma mau cerita aja pengalaman aku. Kebetulan aku adalah salah satu murid Bu Dini di sekolah dulu ya, bukan sekolah beliau yang sekarang. Dari 2013 sampai 2016 saya diajar oleh Bu Dini. Dulu Bu Dini itu guru fisika. Ya, selama kegiatan belajar mengajar selama 3 tahun itu gak ada masalah apa-apa ya. Beliau cukup baik sebagai guru. Kami pun sangat segan gitu sama Bu Dini. Kebetulan Bu Dini juga termasuk guru yang tegas gitu, tapi dalam berarti bukan yang kaku begitu ya. Beliau masih bisa diajak bercanda, beliau masih sempat bercerita sesekali di kegiatan belajar mengajar itu. Cuma tapi kalau memang sudah waktunya belajar itu kita tuh memang harus fokus gitu, kita memang harus dengerin beliau ngajar gitu, dengerin beliau jelasin, dan itu nggak masalah, nggak apa-apa, memang harus seperti itu ya kan. Aku juga bingung gitu kenapa Bu Dini diperlakukan seperti itu di sekolahnya yang sekarang ini. Kok bisa, apalagi beliau sekarang sudah jadi kepala sekolah, kok bisa kepala sekolah diperlakukan seperti itu? Kok bisa murid-muridnya seperti itu? Kok bisa? Kita sangat hormat sama Bu Dini, sama guru-guru yang lain juga ya, selayaknya murid terhadap guru ya kan. Ya, tapi saya juga tidak tahu persis kronologisnya seperti apa. Aku cuma menceritakan pengalaman aku saja. Harapan aku sih mudah-mudahan masalah ini cepat selesai, Bu Dini bisa tetap bertugas ya, dan untuk murid-muridnya mudah-mudahan nanti bisa lebih menghormati bukan cuma Bu Dini tapi semua guru dihormati, apalagi Bu Dini itu kepala sekolah ya. Kayak gitu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang sedang menghebohkan di siapa di Lebak, di mana
ratusan siswa memilih mogok Cimarga sekolah tadi di yang Cimarga tadi ya, instruksi hanya tadi. karena ada siswa yang ditampar karena kedapatan merokok. Tanggapan dari Pak Wagub sendiri? Saya itu kalau ada kejadian begitu berarti kepala sekolahnya sebagai general manajernya di situ, di unit itu kan UPT. Jadi UPT itu unit pelaksana tugas itu sekolah, kepala sekolah. Kalau dia tidak bisa membuat nyaman, tentrem, damai, membuat kondusif, berarti kepala sekolahnya nggak benar. Saya minta segera nonaktifkan kepala sekolah itu dalam proses. Ya nonaktif segera nih. Sekarang udah harus nonaktif. Tidak boleh tawar-tawar lagi. Ganti PLT sekalian diproses begitu. Jadi nggak benar. Sama kayak daerah. Kalau daerah Banten ini nggak nyaman, nggak tentrem, nggak kondusif, berarti wakil gubernur dan gubernurnya nggak bagus. Gitu. Walaupun penyebabnya ada siswa yang merokok di lingkungan sekolah, Pak. Apapun hal-hal itu tetap ya kepala sekolahnya kita beri sanksi dulu nonaktif, baru kita lakukan investigasi. Di mana letak kesalahannya, siapa yang salah. Nah kalau itu sudah nanti hasilnya seperti apa, baru kita perbaiki. Kalau kepala sekolah ini nggak salah ya kita perbaiki, rehabilitasi. Tapi intinya kepala sekolah dulu kita nonaktifkan supaya kondusivitas jaga. Kalau dari hasil pemeriksaan internal Pemprov sendiri bahwa kepala sekolah dinyatakan tidak bersalah, akan ada upaya untuk membantu proses hukumnya? Pasti, kan proses hukum di kami, bukan belum sampai ke pidana kan. Soalnya orang tuanya sudah melaporkan ke Polres. Oh iya, belum sampai ke pidanaan, baru pada posisi lead baru penyelidikan. Nanti kalau pidanaan kan di pengadilan. Nah saya berharap nanti seperti apa, lapor seperti apa, kan berarti ada sesuatu. Kalau jadi anak kita nih, ada kesalahan sekecil apapun, sebesar apapun yang namanya anak-anak, ya orang tua harus maklum. Sama kayak orang bawa mobil, tiba-tiba sepeda kiri-kiri kanan. Ya kita harus berhenti. Jangan karena kita mau bersaing dengan sepeda, kalau mobil seperti itu. Jadi ya yang namanya kepala sekolah udah lebih tua, lebih senior, ya harus jaga. Tapi anak-anak juga kan kadang-kadang akhlaknya, beri pekertinya, bawaan dari rumah, bawaan dari luar, dibawa ke sekolah. Nah itu kita investigasi. Apakah memang yang bobrok anaknya, atau memang kepala sekolah yang nggak becus, ya terlalu temperamental. Jika karena emotional question, kecerdasan emosional, apalagi spiritualnya, emotional questionnya aja tidak mumpuni. Nah kita nggak tahu intelligence questionnya, kecerdasan intelektualnya ada nggak. Kalau udah emotional question begitu nggak pantas, orang nampar, mukul nggak boleh. Main bola coba nonjok, ya kartu merah. Walaupun yang salah sebelah, ini salah nih sebelah nendang, gitu. Terus ditonjok lah sama yang ketendang, kartu merah, nggak bisa. Tetap ya harus apa? Harus betul-betul sabar. Jadi langkah orang tua melaporkan perilaku kepala sekolah ke polisi? Boleh, kalau kan itu hukum. Daripada dia saling bunuh, daripada tawuran, malah saya bersyukur kalau ada yang lapor-lapor. Sehingga saya saya terima kasih, nanti ada kepolisian yang membantu saya mana yang baik, yang benar dan tidak, kita awasi betul. Karena ini kan anak-anak saya nih, jadi kepala sekolah kan anak saya juga. Tapi dalam posisi ini kita ganjar, kita tarik, kita PLT kan, bukan artinya dia berhenti, nonaktif itu sifatnya temporer sementara. Apa nanti ke depan tidak akan menjadi memberikan dampak domino terhadap guru-guru lain untuk memberikan pendidikan yang keras terhadap anak-anak di sekolah, Pak, nanti Pak? Oh enggak, ini ini adalah sebuah supaya memperbaiki reformasi sekolah. Jadi ada kepala sekolah yang misalnya temperamental, emosional, atau guru yang seperti itu nggak boleh lagi. Nah kalau ada apa-apa laporkan ke kami. Jadi harus sabar lah. Nah, kita juga melihat nanti ini anak ini ada kelainan jiwa nggak, atau gurunya ada kelainan jiwa nggak, atau kepala sekolah kelainan nggak. Nah kita nanti ada psikologi. Jadi betul, bukan hanya makanan bergizi gratis saja yang harus quality control. Di sekolah juga ada quality control. Bagus, khawatir nggak sih kalau dengan kejadian ini kemudian guru akan malas gitu menegur siswa yang nakal? Ya malah kalau guru tidak menegur siswa nakal, apalagi pada nakal di situ, guru dan kepala sekolahnya nggak benar. Nggak boleh, dia harus menciptakan. Sama lah kayak kita sebagai orang tua, anak kita nakal, nggak boleh kita pukul, nggak boleh. Boleh nggak kita mukul anak kita? Nakal lah anak kita, nggak boleh. Tetap cara mendidik itu bukan memukul, malah memukul itu mendidik yang salah. Dia akan anarkis, akan destruktif nanti ke depan. Jadi ya
harus mengajarkan, harus dengan shock, mengingatkan anak-anak itu tidak bisa dengan dengan kasar, tidak bisa dengan amarah, tidak bisa dengan emosi. Kan banyak tuh, ada kepala sekolah yang gebuk anaknya, ada anak siswa-siswa gebukin gurunya, ada tuh. Ya kita lihatlah banyak di media sosial kan. Nah, kita cari bagaimana formula yang terbaik mendidik anak-anak. Jadi supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang cerdas, baik, terutama IQ-nya bagus, apalagi SQ-nya, akhlak jadi pekerjaan. Nah, tinggal kita buat modul sebetulnya. Modul sekolah itu bahwa ada muatan lokal. Apa muatan lokal? Ya ngaji lah, gitu loh, baca Al-Quran atau juz amma begitu di sekolah. Itu ada muatan lokal. Nanti kita bisa berharap DPRD juga kalau perlu ada peraturan daerahnya, kan begitu ya. Yang penting tidak bertentangan dengan undang-undang. Kalau perlu seperti itu ada muatan lokal, karena Banten daerah agamis, ya harus betul-betul sejuk, damai dan tentram. Jadi, Saya di Tampar. Tampar. Iya, Yang mana? Sebelah kiri sebelah mana? Sebelah Iya. kanan. Iya. Berapa kali? Satu kali sampai emosi dia. Setelah itu Dia nangis. siapa yang nangis? Gitu-gitunya. Terus Saya menghargain katanya. Saya udah bela-bela, udah keliling sekolah katanya. Terus setelah itu ada nggak lakukan fisik lagi terhadap diri kamu? Udah nggak ada. Nggak ada. Lama ya. Nggak ikhlas, nggak ridho anak saya sampai ditampar. Oh gitu. Iya. Terus tindakan apa Bu yang akan dilakukan oleh Saya mah pengen ke jalur hukum pokoknya. Oh gitu. Iya, nggak terima. Pas Ibu putranya siapa? Indra Lupiana Putra. Dari mana Bu asalnya? Saya dari Sudamani, Bojong Barat. Ujung Barak ya. Bapak ya? Iya. Pak, gimana tindakan apa Pak yang dilakukan nanti Pak? ya saya menurut jalur hukum yang berlaku karena Indonesia itu berlaku jalur hukum, tidak semena-mena aja. Makanya bagaimana itu tergantung jalur hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan siapa Bapak namanya Pak? Nama saya Diono, Pak. Diono. Orang tua dari siapa Pak? Ya, Siapa namanya? Diono, Pak. Diono. Iya. Dari orang tua siapa Pak? Sama Indah. Indah ya? Sama aja. Kesini ada ketemu. Kamu ngerokok? Enggak, Bu. Langsung nggak ada di tangannya, Pak, rokoknya. Cari, Ibu lihat, gitu kan. Saya marahnya tuh ngebohong, Pak. Marahnya tuh ngebohong ke anak. Ibu lihat, enggak, Bu, mana rokoknya? Cari, gitu kan, saya marah. Karena ngebohong itu udah karakter banget, Pak. Gimana? Saya di pikiran saya, anak kalau udah ngebohong, udah kemana-mana, udah nggak beres, gitu kan. Saya pikirnya, itu intinya. Pak Budi, coba samakan dengan yang saya itu. Nah, yang kemarin saya bilang. Sudah gitu. Tanggapan Ibu Iya. atas aksi mogok nih sekolah Aksi yang mogok? dilakukan oleh para siswa, Ya, para siswa SMA Iya. Negeri 1 itu tanggapan Ibu gimana? Ya tentu ini nggak benar ya Pak. Tapi kan kita semua kerja. Ya kita mau kerja aja. Kita ASN. Ya kan kita mah tugasnya melayani. Kata Ibu berattitude, tapi Ibu ngomongnya nggak berattitude, nggak kayak kepek lah. Niat baik sekolah itu berimbang, fair, jujur gitu ya. Ini nggak tahu bisa sampai fitnahnya kan segala macam, terus bahkan ada video yang disetting anak sedang terlentang di puskesmas, di visum gitu. Aneh, orang anaknya di lapangan itu berdiri barengan. Kita niatnya kan mengedukasi, kantin please jangan tempat jadi tempat ngerokok anak gitu kan. Gitu makanya diundang kantin-kantin. Maksudnya biar tuh tempat itu memang sedang jadi incaran, disinyalir jual rokok menurut laporan OSIS di waktu lalu. Nah, cuman ketika kita pernah razia kan nggak ngaku. Kemarin itu jadi tempat nongkrong ngerokok tuh anak gitu. Nah, terus tindakan apa Bu waktu saat Ibu itu? Kenapa? Tindakan apa yang Ibu ambil saat itu? Sudah disampaikan, Pak Budi udah tahu kan ya. Kalau isu penamparan itu Bu? Nah, apa begini? Kan gini, kita kan kemarin tuh Jumat bersih. Ini saya udah capek sudah menjelaskan nih, tapi saya harus jelaskan ulang. Jadi Jumat bersih itu tujuannya untuk membentuk karakter anak peduli lingkungan. Semua anak dikawal oleh wali kelas, saya ikut ngontrol. Sekalian ngontrol yang pemagaran. Di sana kita dapat bantuan dari Dindik. Ke sanalah saya jalan. Di belakang sana kan di belakang kelas 12 4 tuh ada kantin.
anak-anak, beberapa anak laki lagi makan, yang lain lagi berjibaku. Oke, itu bawa kenakalan biasa lah ya, yang lain mau ikutan kerja, dia mah nongkrong makan, walaupun nggak boleh harusnya ikut kerja bakti. Nah, tapi yang saya mengganggu mata, ada anak ngerokok di sini yang ngebul. Ngerokok tuh anak, ya kan? Ya, taruhlah. Ini saya dari sini nih, kantinnya kan situ, ini kan sekolah kita nih, ya, di Amajel itu. Nah, saya dari sini, dari kebun luar ke situ, ke ya kontrol aja gitu, anak-anak lagi di posisi mana aja. Jarak kira-kira 20-30 meter kira-kira ya. Kelihatan kan, kamu ngerokok, maksudnya biar tahu tuh, saya lagi ngeliat, ya kan. Nah, tuh anak ngeliat gini, langsung lari. Kan saya cuma ngomong, kamu ngerokok, lari. Marah saya, tapi itu nggak membuat saya marahnya banget, nggak sebenarnya. Lari, tuh anak langsung ke sini, ada ketemu. Kamu ngerokok? Enggak, Bu. Langsung nggak ada di tangannya, Pak, rokoknya. Cari, Ibu lihat, gitu kan. Saya marahnya tuh ngebohong, Pak. Marahnya tuh ngebohong ke anak. Ibu lihat, enggak, Bu, mana rokoknya? Cari, gitu kan, saya marah. Karena ngebohong itu udah karakter banget, Pak. Gimana saya di pikiran saya, anak kalau udah ngebohong, udah kemana-mana, udah nggak beres gitu kan. Saya pikirnya itu intinya. Pak Budi coba yang sama kan dengan yang saya itu. Nah, yang kemarin saya bilang sudah gitu. Tanggapan Ibu Iya. atas aksi mogok nih sekolah Aksi yang mogok? dilakukan oleh para siswa, Ya, para siswa SMA Ya. Negeri 1 itu, tanggapan Ibu gimana? Ya tentu ini nggak benar ya Pak, tapi kan kita semua kerja, ya kita bekerja aja, kita ASN, ya kan kita mah tugasnya melayani, kita berniat melayani, kita kerja aja. Kemarin juga saya koordinasi dengan Wakasek, Bu Emi kan Wakaseknya, Bu Emi tolong share di grup, ada grup di HP saya. Bu Emi tolong share, tolong KBM jaga kondusif, tetap seperti itu pokoknya. Ternyata ya di belakang layar anak-anak punya cerita sendiri. Pihak sekolah sudah mencoba komunikasi dengan orang tua murid ya, Bu? Sudah. Sudah. Iya. Menurut Ibu, apa penyebabnya utama para siswa memilih untuk tidak masuk sekolah? Tuh. Saya sih nggak mau a priori, tetapi saya dapat bocoran-bocoran, ada backing di belakang ini. Nggak pure Pak ini. Bu, ada berapa siswa Bu yang hari ini mau ke Bapak? Semua. Semua. Karena di bawah tekanan Pak. Terus? Anak-anak yang kasus sebagian. Ada 640 ya? 630 lebih. Ya, Terus langkah apa Bu dari pihak sekolah untuk menindaklanjuti terkait dengan siswa mogok ini dari pihak sekolah itu sendiri? Ini kan dari yang jelas menghubungi pihak orang tuh udah dengan Pak Haji Ocim aja udah, gitu kan. Pak Haji Ocim udah ketua komite sekolah. Ibu Sudah. mengetahui yang masang spanduk siapa, Bu? Enggak, saya cek, saya panggil satpam kan, kan kita punya satpam 2 malam. Saya panggil Pak Bejo, Pak Ipan, Pak Bejo, Pak Ipan, lihat nggak tuh yang masang spanduk? Enggak Bu, katanya, itu malam jam 12 itu belum ada spanduk. Kan satpam kita itu, kita punya grup satpam sekolah supaya 2 jam sekali lapor. Ngecek-ngecek dokumentasi dikirim, saya suka jempolin. Nah kata Pak Bejo, jam 12 itu nggak ada yang nempel, ketahuannya jam 5 pagi. Terus Tapi isu nggak tadi tahu. Bu, isu tadi yang menampar ini benarkah itu Bu, menampar siswa tadi? Neplek, Pak Budi pun tuh pada diteplek ya. Punten ya Pak Budi, punten Pak Budi, terus saya pelanggaran gak nih? Punten. Gitu, terus kan saya kesel. Nah memang sebelum neplek itu Pak, ya kan sebelum saya ngaku ke Pak Budi. Gitu, tapi itu kan kira-kira ya Pak, yang jelas yang saya ingat pakai jari, bukan nyabuk gitu, bukan. Perasaan Ibu sebagai kepala sekolah melihat kondisi sekolah yang sekarang nih. Sedih banget, saya di sini bangun Cimarga, bahkan sebenarnya sedang dipuja-puja ya kalau boleh dibilang, tapi saya nggak ngabung dengan semua itu karena itu udah tugas ASN. Contoh saya adain halte karena kasihan anak kalau nongkrong ya akan berdiri. Halte itu dibangun tahun kedua, saya udah greget, ini anak kehujanan apa segala macam. Pokoknya saya niatnya mengabdi aja gitu ya. Ya SDM-nya ya SDA-nya gitu. Terus pos satpam kita bangun. Sebenarnya sedang disanjung Cimarga ini gitu. Cuman karena ya ini personality, ini nih ada kasus ini nih. Berarti sampai saat ini belum Ya. ada tindakan dari guru, wali kelas ataupun ibu sendiri pada siswa yang memang melakukan hal seperti ini. Walau kalau dari wali kelas Pak, kalau kita ke wali kelas udah ya mengimbau anak-anaknya untuk menjaga kondusivitas. Saya juga kan koordinasi dengan Bu Win, kemarin juga saya ngobrol dengan Bu Win lewat telepon ya kan gitu.
Bu Win, saya juga minta maaf, bukan bermaksud mengambil alih tugas Bu Win sebagai BK kan. Bu Win juga tapi paham, itu kan spontanitas ya Pak. Kan kita udah tahu hierarkinya, kalau ada anak kasus itu wali kelas nanganin dulu, nanti koordinasi dengan BK. Kalau susah ditangani oleh wali kelas kan kolaborasi dengan kesiswaan. Itu udah pasti, itu formalnya begitu. Ini kan Bu, kasusnya kan udah masuk ke ranah kepolisian ya Bu. Iya. Nah, tanggapan Ibu seperti apa sih? Tanggapan saya gini ya, saya jujur, Bapak bisa perhatikan saya natural, saya mengakui apa yang terjadi juga natural. Saya sampaikan di lapangan juga ke anak-anak, ibu mah hirup ke Allah, maut ke Allah. Bekerja juga ini qadarullah, mengabdi pure untuk negara. Kalau memang tidak disukai, ya gimana ya, maksudnya kan kita ya sudah, apa sih nggak bisa diselesaikan dengan diskusi, motifnya apa ini sampai begini gitu. Emang kita nggak bisa musyawarah gitu loh pengennya. Nah kemarin sempat kedatangan orang tua juga, mungkin kan dengan kondisi emosi saya nggak sempat ditanya-tanya banyak, beliaunya menumpahkan emosinya, saya dengarkan aja. Tapi kemudian keluar pengen visum, ya sudah, beliaunya kan pengen begitu gitu kan. Jadi saya mah mau diajak berdamai, ya memang saya berdamai gitu kan. Itu juga Pak, herannya punten, Indra ini anehnya kan juga, kamu ngaku nggak kamu salah? Iya, mengutuk di situ kan ada saksinya Guru. Iya, kamu yang kamu lakukan salah kan? Iya. Terus herannya ketika diinterview oleh media Pak, malah dia bilang digebukin, ditendang, enggak nendang wallahi. Apa saya cuma saya yang gini. Gitu Pak. Kalau gitu, nampar mau iya Bu ya. Ngeplek ya. Ngeplek, ya. Ya, ngeplek ya bahasa Sunda. Ngeplek lah ya. Terus ada lagi ya? Ibu dengan siapa Bu, maaf namanya? Dini Fitri apa Pak? Selaku apa Bu? Selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga ya. Berarti siap ya Bu kalau untuk diperiksa ya? Insya Allah ya, kan kemarin juga kita kedatangan Pak Kapolsek nih, Pak Pipi. Iya Pak. Kata Pak Pipi, Bu lanjut aja, ini meringan biasa aja gitu. Orang anaknya juga nggak ada dorak-dorak merah gitu, emang enggak gitu, nggak ada, itu terlalu berlebihan sih kalau menurut saya. Pisum ya, karena kan didamping, nggak tahu lah itu didampingi orang lain sih. Ada orang ketiga ya gitu, seperti itu. Kepala Sekolah SMA 1 Cimarga dinonaktifkan buntut tampar siswa ketahuan merokok. Kronologinya adalah siswa ketahuan merokok di lingkungan sekolah, lalu kepala sekolah datang dan menegur dengan cara kasar. Karena siswa tidak mengaku, jadi kepala sekolah menampar siswa itu. Lalu orang tuanya membela dan melaporkan kepala sekolah ke kepolisian. Ini udah nggak wajar ini ya, udah nggak wajar. Anak merokok di lingkungan sekolah, guru aja nggak boleh ngerokok nih. Guru aja nggak boleh ngerokok. Ngapain anak ngerokok di sekolah terus dibelain? Jangan salahin ya, kalau nanti anaknya jadi sampah saat besar, lalu orang tuanya menangis. Diajarin sama guru yang bener, malah gurunya dilaporin. Cuma ditampar doang. Kenapa emang kalau ditampar? Gak apa-apa biar dia sadar, kenapa dia bohong? Udah ngerokok, bohong lagi. Bagus ibu ini, semoga pihak kepolisian dan juga pemerintah menolong ibu ini ya, karena ibu kepala sekolah dari SMA 1 Cimarga ini tidak bersalah. Menampar itu tidak bersalah kalau emang dia salah, oke? Siapa yang sependapat sama aku? Komen. Berita hebat dari dunia pendidikan. 630 siswa mogok belajar. Bukti kemajuan generasi emas 2045. Akhirnya Indonesia boleh berbangga. Di sebuah sekolah negeri di Lebak, Banten, ratusan siswa kompak menunjukkan bahwa mereka bukan lagi murid biasa. Mereka pejuang hak asasi manusia. Bayangkan 630 siswa dengan gagah berani mogok belajar hanya karena seorang teman mereka ditampar kepala sekolah setelah ketahuan merokok. Hebat bukan? Betapa mulianya sikap solidaritas ini. Mereka tidak membela kebenaran, tapi membela teman yang salah. Karena di zaman modern ini, kebenaran sudah usang. Yang penting, perasaan anak tidak tersinggung. Kepala sekolah yang menegur dan menampar dianggap biadab.
Guru yang mendidik diperlakukan seperti penjahat, dan siswa yang melanggar tata tertib malah menjadi korban suci yang patut diratapi dan ditangisi bersama-sama. Lihatlah orang tuanya, sosok pahlawan baru dalam sejarah perlindungan anak. Dengan semangat tinggi, ia berlari ke kantor polisi bukan untuk mengajarkan anaknya tanggung jawab, tapi untuk memastikan tamparan pendidikan berubah status menjadi kasus kriminal. Karena tentu saja di negeri ini mencintai anak berarti membebaskannya dari segala konsekuensi. Polisi pun sebagai penjaga hukum tentu harus menunjukkan bahwa hukum adalah segala-galanya. Moral bisa ditunda, pendidikan bisa dinanti, tapi laporan polisi harus segera diproses. Sebab dalam logika zaman ini lebih penting menegakkan pasal demi pasal daripada menegakkan moral dan akhlak generasi. Dan para siswa yang mogok belajar, wah, inilah indikator suksesnya kurikulum Merdeka. Mereka benar-benar merdeka. Merdeka belajar, bahkan merdeka dari belajar. Pendidikan karakter kini tak lagi relevan. Sebab generasi emas 2045 lebih membutuhkan keberanian untuk protes ketimbang keberanian untuk bertanggung jawab. Bayangkan, jika setiap kali guru menegur siswa, ratusan siswa mogok, betapa indahnya masa depan pendidikan kita. Tak perlu lagi rapor, tak perlu lagi guru disiplin. Kita cukup bangun sekolah, tempat siswa belajar tentang hak, tanpa perlu bicara tentang kewajiban. Karena bukankah menjadi manusia modern berarti tahu hak, tapi lupa tanggung jawab? Kini, kepala sekolah tinggal menunggu giliran menjadi headline baru. Guru tampar siswa, pendidikan nasional terancam. Sementara itu, siswa-siswa akan dikenang sebagai pelopor demokrasi ruang kelas, dan orang tua menjadi simbol keadilan bagi seluruh anak-anak manja di Indonesia. Dan kita semua, kita akan bertepuk tangan sambil berkata, selamat datang di era baru pendidikan Indonesia, di mana guru yang bersalah karena menampar dan mendidik siswa, kemudian siswa menjadi benar karena melanggar peraturan, dan hukum menang karena memperjuangkan pasal demi pasal dan mengorbankan akhlak dan moral. Selamat datang di Indonesia. Saya Engran Silalahi, guru peradaban Indonesia dari Sumatera Utara. Horas.